Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman IPS kelas 8, tema 2, Kemajemukan Masyarakat Indonesia, subtema C, Interaksi Budaya pada Masa Kerajaan Islam. 1. Bagaimana perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia? Jalur perdagangan maritim di Asia menjadi jalan masuk utama agama Islam ke Indonesia. Para pedagang Muslim yang sering berlabuh di Nusantara turut menyebarkan ajaran Islam. Dengan demikian, perdagangan laut telah berperan besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. 2. Bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Indonesia? Wali Songo merupakan tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka berhasil menyebarkan agama ini dengan cara yang bijaksana, menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal, melalui pendidikan di pondok pesantren dan pemanfaatan kesenian seperti tambang macapat. Islam diterima dengan baik oleh masyarakat. Penyebaran ini berlangsung damai dan inklusif, menarik berbagai lapisan masyarakat. Faktor pendukungnya antara lain kemudahan masuk agama, kesederhanaan upacara, nilai kesetaraan, dan kondisi politik yang mendukung. 3. Bagaimana bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia? A. Perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Perkembangan Islam di Indonesia membawa perubahan signifikan pada kondisi geografis Nusantara. Posisi Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional membuat wilayah ini menjadi pusat pertemuan sebagai budaya dan peradaban. Akibatnya, terjadi pertumbuhan pesat kota-kota pesisir dan peningkatan jumlah penduduk. Migrasi dari berbagai wilayah dunia, terutama Asia Barat dan Timur, juga turut berkontribusi pada dinamika penduduk Indonesia. Perubahan geografis yang terjadi meliputi peningkatan aktivitas pelayaran. Indonesia menjadi pusat lalu lintas perdagangan dunia. Pertumbuhan kota-kota pesisir. Kota-kota pantai menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi dan pertumbuhan alami. Perubahan pemanfaatan lahan. Hutan-hutan dibuka untuk pemukiman dan pertanian. Faktor-faktor yang mendorong perubahan. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai titik temu berbagai jalur perdagangan. Perkembangan perdagangan, meningkatnya aktivitas perdagangan internasional, penyebaran agama Islam, datangnya para pedagang dan ulama dari berbagai wilayah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memudahkan transportasi dan komunikasi. B. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi. Perkembangan Islam di Indonesia membawa perubahan signifikan pada sektor ekonomi. Meskipun kegiatan pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian, sektor perdagangan mengalami pertumbuhan pesat. Perdagangan internasional semakin ramai dengan berbagai barang dari luar negeri masuk ke Indonesia dan sebaliknya. Rempah-rempah menjadi komoditas utama ekspor Indonesia. Perubahan dalam sektor ekonomi. Pertanian. Luas lahan pertanian bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perdagangan. Terjadi peningkatan aktivitas impor dan ekspor serta penggunaan mata uang dalam transaksi. Produksi. Berbagai sektor produksi terus berkembang, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat. Distribusi. Pesisir pantai menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan kapal sebagai sarana transportasi utama.
Faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam sektor ekonomi. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai pusat perdagangan internasional. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai pemerintahan. Perkembangan sistem perdagangan, penggunaan mata uang dan sistem pajak. C. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang sosial pendidikan. Perkembangan Islam di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam bidang pendidikan. Agama Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan, terutama kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Hal ini mendorong tumbuhnya berbagai lembaga pendidikan, mulai dari surau atau musola yang sederhana hingga pesantren-pesantren besar seperti Tebu Ireng. Perubahan dalam bidang pendidikan, peningkatan minat belajar. Ajaran Islam mendorong seluruh umat untuk belajar. Berkembangnya lembaga pendidikan, munculnya surau, musola, dan pesantren. Kesempatan belajar yang setara, tidak ada pembedaan antara kalangan atas dan bawah. Kurikulum yang komprehensif. Selain agama, juga diajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan lainnya. Faktor-faktor yang mendorong perubahan bidang pendidikan. Ajaran Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Peran ulama sebagai guru dan pendidik masyarakat. Kebutuhan masyarakat untuk memahami ajaran agama dan meningkatkan kualitas hidup. D. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. 1. Seni bangunan bercorak Islam. Perkembangan Islam di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam bidang seni dan budaya. Terjadi akulturasi antara budaya Islam dengan budaya lokal, menghasilkan karya-karya seni yang unik. Perubahan dalam bidang seni dan budaya. Arsitektur. Masjid-masjid di Indonesia memiliki ciri khas dengan perpaduan antara gaya arsitektur Islam dan lokal. Contohnya atap tumpang, penggunaan menara dan ornamen khas. Makam para wali dan tokoh Islam memiliki desain yang unik, seringkali di tempat tinggi dan dihiasi ornamen indah. Seni ukir berkembang pesat dengan motif-motif tumbuhan dan bunga yang lebih dominan dibandingkan dengan figur manusia. Seni pertunjukan, muncul berbagai jenis kesenian seperti debus, wayang kulit, dan seudati yang menggabungkan unsur Islam dengan tradisi lokal. Sastra, karya sastra seperti hikayat, babad, dan suluk berkembang pesat. Isinya seringkali berkaitan dengan sejarah, agama, dan nilai-nilai moral. Faktor-faktor yang mendorong perubahan seni budaya. Akulturasi budaya, percampuran antara budaya Islam dan budaya lokal. Pengaruh Islam, ajaran Islam memberikan inspirasi dan batasan dalam berkarya seni. Kebutuhan masyarakat, seni menjadi sarana untuk menyampaikan pesan agama dan nilai-nilai sosial. 2. Bagaimana perkembangan kerajaan Islam di Indonesia? Kerajaan-kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Beberapa kerajaan Islam yang disebutkan antara lain, Kerajaan Perlak, kerajaan Islam pertama di Indonesia terletak di Aceh. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, berperan penting dalam perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Sumatera, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara sebelum dikuasai Portugis.
Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Aceh menggantikan Malaka sebagai pusat perdagangan Islam setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Kesultanan Banten didirikan oleh putra Sunan Gunung Jati, menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan penting. Kerajaan Makassar terletak di Sulawesi, menjadi kerajaan maritim yang kuat. Kerajaan Mataram Islam menggantikan Pajang sebagai pusat pemerintahan, menjadi kerajaan Islam terbesar di Jawa. Secara umum, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam melalui dakwah dan perdagangan. Perkembangan perdagangan menjadi pusat-pusat perdagangan yang strategis. Pengembangan budaya menciptakan perpaduan antara budaya Islam dan budaya lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Posisi geografis, letak yang strategis membuat kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat perdagangan. Kekuatan militer untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Keterampilan diplomasi untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Kepemimpinan yang kuat untuk memimpin kerajaan dan rakyat. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.